Oke, balik lagi bersama saya Alan dan gua Adit. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga pada baik-baik aja ya. Nah, pastinya memasuki new normal ini pasti adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kalau kamu gimana, Dit? Kalau aku sih paling kerjaan sih ya, karena di masa-masa kayak gini banyak kerjaan yang akhirnya setengah-setengah, ada yang WFA, ada yang WFO. Jadi ya adaptasi lah gitu, susah untuk adaptasinya. Iya, bener banget sih. Ya, tapi sebenarnya kata kunci di sini yang benar adalah adaptasi gitu. Karena pada dasarnya kehidupan kita memang terus berubah. Cuman karena mungkin ya pada saat ini ya terjadinya cukup cepat, jadi kemungkinan adaptasinya juga kita harus lebih cepat. Iya, benar banget sih. Ya, tapi teman-teman yang nulis CV jadi kebayang nih kalau mau nulis kemampuan adaptasi seberapa besar. Aduh, bisa aja kamu di. Oke, kita hari ini mau bahas apa nih? Kita bakal bahas yang menarik dong pastinya. Yaudah deh, kita langsung mulai aja. Lagi ada apa sih? Yang pertama yang kita akan bahas yaitu adalah Stadion GBK. Karena katanya sih udah buka, bahkan sekarang udah mulai beroperasi lagi nih. Waduh, berarti udah bisa mulai olahraga lagi ya? Iya, bener banget, tapi kan biasanya lu mejeng doang, gak olahraga. Enak aja kamu itu mah. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah justru adalah aturan-aturan baru di dalamnya. Iya, bener banget nih. Nah, salah satunya pengunjung akan dibatasi maksimal 1.000 orang dan memiliki waktu maksimal 1 jam, dan ibu hamil dan anak-anak juga dilarang masuk ke komplek GBK. Oh, jadi memang sangat dibatasi ya. Karena kalau cuma 1 jam sih agak terlalu cepat ya, kecuali emang olahraganya fokus banget gitu, jadi nggak jeda. Iya sih, tapi kaum mejeng jadi maksudnya kaum sosial itu jadi nggak bisa mejeng lama-lama. Nah, secara detail nih kebijakan yang baru yang akan diterapkan di GBK. Yang pertama adalah jam operasional, mulai dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam aja. Nah, yang kedua, akses masuk ke kawasan GBK melalui pintu 5 dan pintu 10. Untuk kendaraan bermotor roda 4 diarahkan untuk parkir di parkir timur dan parkir selatan, sedangkan kendaraan roda 2 diarahkan untuk parkir di halaman Istora dan Stadion Akuatik. Selanjutnya, akses keluar untuk seluruh kendaraan diarahkan melalui pintu 8. Waduh, ini penting banget nih, karena kadang masuk GBK aja gate-nya ada yang buka, ada yang tutup. Jadi dengan ini informasi jadi clear nih. Iya, bener banget nih. Nah, yang ketiga adalah area ring road stadion utama GBK hanya untuk pejalan kaki tanpa peralatan, misalnya sepeda, skateboard, skuter, atau stroller. Nah, ini juga penting nih, karena biasanya ring road kan hanya digunakan buat yang lain ya, maksudnya bisa dibuat yang lain, tapi hanya sekarang untuk pejalan kaki tanpa peralatan. Supaya tujuannya mungkin supaya tidak ada barang-barang pribadi yang tertukar atau iya sih, bener banget. Karena memang bahaya juga ya kalau misalkan saling bersentuhan gitu, apalagi banyak orang kan. Oke, jadi yang keempat itu akses masuk pengunjung menuju ring road Stadion Utama GBK hanya melalui pintu A yang akan dibuka tutup secara berkala, dan akses keluar masuk melalui pintu D, pintu E, dan pintu G. Dan yang kelima adalah jumlah pengunjung ring road Stadion GBK akan dibatasi secara bergiliran dengan jumlah pengunjung maksimal 1.000 orang dan waktu maksimal 1 jam per shift. Nah, ini informasi yang tadi nih sangat dibatasi ya. Tapi gimana monitoringnya? Karena aku juga belum pernah ke GBK setelah SBB. Iya sih, sebenarnya ya aturan mah bisa aja dibuat gitu ya. Tapi kalau pada nggak taat juga repot nih. Nah, ini yang terakhir nih, pengunjung yang berusia kurang dari 12 tahun dan ibu hamil dilarang masuk ke kawasan GBK. Seluruh pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Antara lain pengecekan suhu tubuh di pintu masuk utama dan ring road, cuci tangan menggunakan masker, menjaga jarak fisik minimal 2 meter, dan tidak bergerombol. Nah, ini juga nih info yang tadi soal anak kecil dan ibu hamil masih dilarang ternyata. Dan protokol kesehatan juga harus terus dijalankan. Bagus sih kalau kayak gini sih, semoga aja sih memang dilakukan supaya lebih aman. Yes, bener banget Dit. Nah, berita yang selanjutnya adalah masih seputar stadion sih, tapi bukan sih. Maksudnya adalah PSSI memutuskan Liga 1 dan 2 tetap lanjut. Kepastian ini setelah rapat putusan Exco PSSI secara virtual tanggal 17 Juni lalu. Tapi Kemenpora akan membaginya menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah setiap cabang olahraga individu dengan tetap menerapkan protokol COVID yang ketat, dan salah satunya adalah melakukan tes PCR pada setiap anggota.
Oh, jadi baru cabang olahraga individu ya tahap 1. Untuk tahap kedua, kompetisi olahraga sudah boleh digelar apabila dapat izin dari pemerintah setempat ya. Namun pada tahap kedua, penonton tidak boleh ada ya. Selain itu juga harus lolos tes PCR. Oh, jadi masih tanpa penonton ya. Nah, tapi untuk tahap ketiga nih baru boleh nih. Di tahap ketiga, meski begitu, tapi maksimal penonton adalah 30% dari total kapasitas dan umur juga dibatasi di 17 sampai 45 tahun disertai hasil tes negatif tes PCR. Ya, tapi kalau bicara sepak bola sih ya susah juga ya. Karena ya tahu sendiri fans-fans yang luar biasa gitu ya. Tapi semoga pemerintah setempat bisa mengatasi dan mencegah masalah yang mungkin saja bisa terjadi. Amin. Oke, jadi segitu dulu berita yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dari Jakarta melaporkan.